Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Fitra Wahyuni. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang materi senyawa. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita berdoa dulu ya. Kakak yang pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja nih kita ke materinya yuk. Nah, adik-adik, apa saja sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Nah, yang pertama itu ada pengertian senyawa. Yang kedua ada ciri-ciri senyawa. Yang ketiga ada jenis-jenis senyawa. Dan yang keempat ada contoh dan kegunaannya. Disimak ya baik-baik video kakak. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih itu pengertian senyawa? Jadi, senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang bergabung melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Unsur-unsur penyusunan senyawa tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika biasa, seperti penyaringan atau penyulingan, melainkan memerlukan reaksi kimia untuk memisahkannya. Adapun ciri-ciri senyawa. Yang pertama ada komposisi tetap. Jadi, senyawa memiliki komposisi yang tetap dan spesifik. Misalnya, air atau H2O selalu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Yang kedua, ada sifat berbeda dari unsur penyusunannya. Sifat-sifat senyawa berbeda dari sifat-sifat unsur penyusunannya. Contohnya, nutrium. Nutrium adalah logam reaksi dan klorin. Klorin adalah gas beracun, tetapi senyawa natrium klorida adalah garam meja yang dapat dikonsumsi. Dan yang ketiga ada proses pembentukan. Senyawa berbentuk melalui reaksi kimia, di mana ikatan kimia atau kovalen, ionik atau logam itu mengikat unsur-unsur penyusunannya. Selanjutnya ada jenis-jenis senyawa. Yang pertama ada senyawa ionik. Senyawa ionik terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, yang dimana terikat melalui gaya elektrostatik. Contohnya natrium klorida. Yang kedua ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen terdiri dari atom-atom yang berbagi pasangan elektron melalui ikatan kovalen. Contohnya air dan karbon dioksida. Dan yang ketiga ada senyawa logam. Senyawa logam terdiri dari
atom-atom logam yang berbagi elektron secara bebas dalam struktur kisi logam. Contohnya tembaga dan besi. Adapun contoh senyawa dan kegunaannya. Yang pertama ada air atau H2O, yang dimana air ini digunakan untuk minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada karbon dioksida atau CO2, yang dimana karbon dioksida atau CO2 digunakan dalam minuman berkarbonasi dan sebagai gas pemadam kebakaran. Yang ketiga ada natrium klorida. Natrium klorida digunakan sebagai bumbu masak dan pengawet makanan. Dan yang keempat ada asam sulfat. Asam sulfat digunakan dalam industri sebagai bahan baku untuk berbagai produk kimia. Nah, adik-adik, itulah tadi materi yang kakak jelaskan tentang senyawa. Sekian dan sampai di sini dulu ya materi yang kakak jelaskan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.